Nah, masa Sultan Agung itulah kemudian Mataram Islam berkembang sangat pesat dengan izin Allah. Dan juga sangat dekat hubungannya dengan Khilafah Utsmaniyah yang terakhir kali yang berpusat di Turki Utsmani waktu itu. Yang sekarang bernama Istanbul. Oh iya. Jadi ya, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat makam para raja. Dan cuaca pada sore hari ini hujan rintik-rintik, menambah kesyahduan pada hari ini. Oh, hujan, kita lari guys. Pemirsa, kita lari-lari karena hujan. Insya Allah masih jauh ternyata ya. Kita lanjutkan setelah hujan agak reda ya. Iya, kita nunggu agak reda. Cukup, wah. Lari-lari dari bawah. Lumayan lah untuk ngecilin perut. Tapi sayang kita berhenti tidak di warung kopi ya. Kalau di warung kopi asik. Memasuki pintu gerbang makam. Ternyata kita harus melewati rintangan berikutnya ini. Wah, tinggi banget. Cocok untuk mengecilkan perut ini. Masya Allah, kita sudah berada di tangga 250 Mas. Masya Allah, kita mau ziarah ya ke makam Raja-Raja Mataram. Oh ya, mungkin bisa sampai ngos-ngosan nih. Mungkin bisa diceritakan secara singkat ya sejarah Kesultanan Mataram itu. Dan siapa saja sih raja-rajanya? Mataram Islam dahulu, sebelum Mataram Islam berdiri Kesultanan Islam yang pertama adalah Demak, kemudian Sultanan Pajang, lalu diteruskan oleh Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta ini, Mas. Sebelumnya dahulu kawasan Mataram Islam itu adalah berupa hutan. Oh, hutan Yang bernama Alas Mentau. Alas Mentau. Ya, Mentau. Mentau itu apa? Nama tanaman atau apa? Ya, nama sebuah hutan. Oh, hutan. Kayak hutan pegat, hutan rimba dan sebagainya itu. Nah, namanya Alas Mentau. Kemudian Alas Mentau ini diberikan oleh Sultan Pajang waktu itu, yang namanya ya? Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir. Atau Raden Hadiwijoyo. Nah, kemudian terjadi kemelut politik, lalu lahirlah Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama kali pemimpinnya adalah siapa? Raden Danang Sutawijoyo, atau bergelar Panembahan Senopati. Nah, jadi justru kemudian dilanjutkan sama Raden Anyokrowati, kemudian dilanjutkan Raden Martapura. Tapi Raden Martapura ini tidak sempat menjabat, kemudian diganti anaknya yakni Sultan Agung. Nah, masa Sultan Agung itulah kemudian Mataram Islam berkembang sangat pesat dengan izin Allah. Dan juga sangat dekat hubungannya dengan Khilafah Utsmaniyah yang terakhir kali yang berpusat di Turki Utsmani waktu itu. Yang sekarang bernama Istanbul. Oh iya. Jadi sebenarnya Mataram itu dulu itu kayak wilayahnya Pajang ya? Ya. Dulu wilayah Pajang. Ini kemudian ada kemelut politik. Nah, jadilah pemindahan kekuasaan. Oh gitu ya. Seperti pemindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang. Dari Pajang ke Mataram. Gitu. Ya, secara ideologis sebagai penerusnya ya. Iya. Karena sama-sama sebagai Kesultanan Islam. Oh, ini bisa kita lihat di situ ada Surakarta ya. Jadi PB ketiga, Pakubuwono ketiga sampai dengan Pakubuwono ke-12. Yogyakarta dari Sultan pertama sampai ke-9 ya. Sultan Agung.
Jadi Mataram itu meliputi apa saja? Mataram itu ya dahulu termasuk kesultanan yang sangat besar di Nusantara. Nah, dia berkuasa di Pulau Jawa dan beberapa luar Pulau Jawa. Kemudian ada kemelut politik lagi, maka Mataram Islam ini terbelah menjadi dua. Nah, ini antara Mataram di Yogyakarta dan juga berpusat di Surakarta, Solo ya. Ya dulu terjadi perjanjian di Giyanti. Yang arah ke Karanganyar itu ada monumen. Oh, monumen Giyanti. Perjanjian Giyanti. Yang kemudian membagi kekuasaan gitu ya, jadi dua. Tapi kalau di saat ini kan memang ya masih ada pengaruh ya, sultannya Yogyakarta ya kan jadi gubernur. Beda kalau di Solo itu dia tidak punya kekuatannya, hanya simbol saja. Ya karena setelah Nusantara ini berganti nama, sebagian dari wilayahnya bernama Indonesia, kemudian kekuasaan atau otoritas dari para sultan, para raja ini kemudian secara berangsur-angsur diganti dengan sistem pemerintahan republik, di mana yang berkuasa adalah di sini presiden, seperti itu. Gitu. Jadi sistem pemerintahannya berbeda. Gitu. Kalau dulu kesultanan jadi republik ya. Kalau dulu itu hukum itu di tangan syarok, sekarang itu di tangan manusia ya. Manusia itu boleh membuat hukum. Luar biasa manusia. Rusaknya. Semenjak Kesultanan Demak itu sudah sangat kental sekali dengan hukum-hukum syariat. Yang ini ditandai dengan sebuah pedoman yang dimana itu digunakan untuk mengatur masyarakat. Yang di sini pedoman ini dibuat oleh Raden Patah dibantu sama para wali songo. Para wali songo ini selain ahli spiritual tapi juga sebagai penasihat ahli. Nah, jadi kemudian merancang sebuah undang-undang yang bernama Angger-Angger Suryo Ngalam dan juga Serat Selokantoro. Di situ kemudian masyarakat yang di bawah kekuasaan Demak diatur dengan hukum syariat Islam. Kemudian masih dilanjutkan pada masa Mataram, meskipun di bawah bayang-bayang Belanda, kolonial Belanda waktu itu, tapi nuansa syariat ini masih kental. Di antaranya pada masa Sultan Agung ini ada yang namanya pengadilan Surabi untuk mengatur menghukum masyarakat yang melanggar hukum syara, seperti tangan bagi pencuri, kemudian kisos dan sebagainya. Jadi syariat Islam itu ya sangat kental ya, sangat kental sekali dengan Nusantara ini. Jadi kok ada yang bilang kalau pengen syariat Islam itu radikal itu, enggak tahu sejarah itu ya. Nah itu kita ke sana ya. Kita lihat bujinya. Bujinya gede dan terlindungi, ada dua. 1, 2. Banyak ternyata, bukannya 2. Di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini makam rajanya tertutup. Itu tertulis Kiai Mendung. Kiai Mendung. Beda-beda ya masing-masing namanya. Kiai. Kemudian itu dari Ngerum. Ngerum itu kan nama lain sebutan untuk gelang tersebut. Iya. Ini adalah buji hadiah dari Syarif Mekah yang dulu merupakan gubernur Khilafah Utsmaniyah yang diberikan kepada delegasi Sultan Agung. Waktu itu ketika Sultan Agung berkuasa itu mengutus delegasinya menghadap kepada perwakilan Khilafah Utsmaniyah yang di Mekah. Waktu itu gubernurnya Syarif Mekah. Kemudian sepulang dari sana itu diberi oleh-oleh, diantaranya adalah guci ini, guci yang berisi air zam-zam. Air zam-zam masih enggak ayam-ayamnya itu? Ini ada enggak ada. Dulu tujuannya mengirim utusan ke Mekah sebagaimana disebutkan oleh para sejarawan, juga kemarin sudah ditayangkan di JKDN, itu adalah untuk
mencari legitimasi kekuasaan Sultan Agung di Mataram ini sebagai wilayah atau berada di naungan negara Khilafah Utsmaniyah. Oh gitu ya, Masya Allah. Ini ada banyak ya, bukan hanya satu ya. Di sini ada 4 ya. Saya rasa di tempat lain juga ada ya Mas ya. Kalau yang khusus pemberian jaring rum yang sudah ditemukan dalam sejarah baru ini sudah sejarah. 4 ini ya. Kalau yang setahu saya yang Kiai Mendung. Kalau yang lain saya belum tahu. Itu juga ada tulisan apa itu? Itu juga dari Siam. Nyai dari Siam. Nyai Siam. Nah, ini yang jelas ya. Kalau kita gali lagi itu dari Ya, kurang tahu ya. Ini sedikit petunjuk ya, yang mungkin bisa kita kaji ke depannya ya. ini Kiai Danumaya. Danumayo. Kalau itu ya ini Nyai. Oh, jadi ini sepasang. Di sini tertutup ya. Ini bisa diakses enggak? Saya enggak tahu ya. Ini masih tutup sementara. Masih tutup sementara. Tapi biasanya boleh ya? Biasanya. Biasanya boleh ya. Kalau buka nanti kita bolehlah kapan-kapan kita sini. Ya agak buram ya, kena air. Nah ternyata ini juga yang tadi itu terbuka untuk umum, hanya saja kita salah hari guys. Jadi kalau mau ke sini, kalau pengen lihat ke ini ya, makam para raja, itu bukanya setiap hari Senin, Jumat, Ahad. Jam 10 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 4, Minggu itu jam 10 sampai jam 1 ya. Kalau bulan Ramadan tutup sebulan ya. Jadi ini buat referensi teman-teman yang mau main ke sini ya pas hari itu ya, biar bisa ziarah ke makam para raja. Ya ini kembali gerimis lagi ya. Kayaknya juga sudah sore, kita mau pulang ya. Kita pulang ya. Sebenarnya kita belum puas ya Mas ya. Cuma karena sudah larut malam dan cuacanya juga hujan ya, kita mau pulang dulu. Perjalanan masih jauh guys. Coba lihat di sana. Udah kelihatan. Itu masih di dalam tangganya. Tadi saya sampai ngitung sudah 250. Jadi yang ke atas tadi lupa. Jadi mungkin 300-an lebih anak tangganya ya. Kita let's go pulang. Ya alhamdulillah kita sudah sampai ya, masih ngos-ngosan ya. Ya keadaan masih gerimis dan kita mau perjalanan ke Solo balik pulang. Ini ya mungkin hari ini sudah cukup seneng, tapi sebenarnya kurang puas juga ya. Banyak ternyata destinasi yang belum sempat kita jumpai ya, belum sempat kita kunjungi ya, termasuk di keratonnya tadi belum jadi ya Mas ya. Nah mungkin ini nanti kita asiknya kapan-kapan kita bikin tur aja, tur ke kerajaan-kerajaan kesultanan di Nusantara itu. Mungkin bisa ke Jawa Diri, ke Jawa, keliling Jawa lah. Kapan-kapan mungkin bisa kita buka ya. Jadi kita rihlah napak tilas sejarah ya, peninggalan Islam di Nusantara ya. Insya Allah tujuannya sudah dakwah ya, Iya, bukan hanya senang-senang gitu aja. Bukan hanya jalan-jalan saja, tapi kita menggali sejarah yang telah terkubur, yang ya seperti ini ya, kayak masuknya Islam saja kan ya dikuburkan ya Mas ya. Kalau kata Senok Gorgonyo itu kan teorinya kan masuk tahun abad keberapa itu? 13. Abad 13. Padahal Islam itu sudah masuk ke Nusantara sudah abad ke-7 kan. Bahkan saya pernah baca itu dari abad 2 Hijriah saja sudah mulai ekspansi. Gitu, ya. Sudah mulai ya, mungkin kalau kekuasaan kan belum, cuma sudah mulai ini ya, pemetaan ya. Sudah lihat wilayahnya, sudah pernah dijamah lah gitu. Nah, baik mungkin itu saja. Jangan lupa saksikan atau nantikan
video yang lain ya upload. Kalau karo males ya. Ya semoga kita ini ya diberikan keistiqomahan menyajikan konten-konten Islami. Andai saja kemalasan itu berbentuk manusia bakal tak bunuh ya. Karena sekali ya. Oke, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.